atau Gampung Nasa Kota, yang insya Allah nantinya yang akan menjadi imam yaitu Ustadz Muksalmina, dan ceramahnya akan diisi oleh Ustadz Junaidi Yahya dari Luk Sukun. Kemudian untuk kegiatan siar mewah subuh minggu yang akan datang, kita akan mengunjungi Masjid Syuhada Gampung Mengedung. Demikian informasi untuk kegiatan minggu yang akan datang. Dan untuk pagi hari ini kita minta kesediaan daripada guru kita bersama Ustadz Muhadar untuk kiranya dapat memberikan tausiah maksimal 30 menit. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. Pada umum Syi, pada pagi Syi, tuhalapan seluruh BKN Masjid Al-Mukhlisin Tumpuk Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, spesial pada seluruh jamaah Masjid Syiar Muhibbah Subuh di subuh yang sangat mulia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat ukhuwah, dan insya-Allah dengan izin Allah, dengan ridhanya, dengan ilmu yang benar, dengan amal yang benar, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surah Ali Imran ayat 113 dan 114 yang barusan kita bacakan tadi, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 8 ciri orang soleh. 8 ciri orang soleh. Yang pertama kata Allah, min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ini ciri orang soleh yang pertama, yaitu umat yang jujur, umat yang redha Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Rabbnya, dan Muhammad sebagai nabinya. Maka hari ini untuk ciri yang pertama ini, mari kita melihat, benarkah kita hari ini sebagai umat Islam yang kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita, yang kita ridha Muhammad sebagai nabi kita, yang kita cinta Islam adalah sebagai agama kita, terlihat dalam diri kita. Ada beberapa makna yang kita lihat dari ridha dan setuju bahwa ketiga landasan tadi ada sebagai panutan kita, sebagai pedoman kita. Ketika kita sudah mengucapkan kita ridha Allah sebagai Rabb kita, maka di sana yang ada adalah kecintaan dalam diri kita. Kecintaan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya apa? Tidak ada kebencian. Yang ada adalah cinta. Yang ada adalah siap mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita, dan siap kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Begitu pula kepada Rasulullah. Ketika kita ridha Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, maka konsekuensinya adalah kita siap
mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membuang segala hal yang membuat kita benci kepada Rasul. Apakah kebencian itu muncul dari mana dan kapan saja? Kita tidak suka itu. Tapi yang adalah kecintaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka yang cinta kepada Rabb-Nya kalau di awal tadi, melainkan Allah sayang kepadanya. Tidaklah mereka yang cinta kepada Rasul-Nya, maka di antara nikmat terbesar adalah di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada kita. Ini nikmat yang luar biasa. Tidaklah kita ridha Islam sebagai agama kita, melainkan kita mencintai Islam dan tidak ada kebencian di dalamnya. Dan bahkan nilai ridha selanjutnya adalah ketika Allah dihina, ketika Rasul dihina, ketika agama Islam ini dihina, kita siap memasang tameng diri kita, memasang tameng keluarga kita, memasang tameng lembaga kita, memasang tameng umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, siap membela tiga landasan tersebut. Siap membela Allah ketika Allah dihina, siap membela Rasulullah ketika Rasulullah dicaci maki, siap membela agama Allah ketika agama Allah dilecehkan. Yang kedua, ciri orang soleh. Kalau pertadi ridha dan sanggup menikmati dan menjalani Islam, yang kedua adalah yatluna ayatillah. Mereka yang senantiasa membaca ayat Allah. Kalau kita ingin bertanya pada diri kita, apakah saya memiliki ciri-ciri orang soleh? Maka yang kedua ini adalah senantiasa akrab dengan Al-Quran. Masya Allah. Hari ini bukti kecintaan umat Islam kepada Al-Quran. Telah hadirnya lembaga-lembaga Al-Quran, mulai dari lorong sampai kepada tingkat tertinggi adanya kumpulan qari-qari'ah, hafidh-hafidhah, ibqa, dan munculnya qari-qari internasional dari Indonesia, Ustaz Darwin Hasibuan. Banyak juga qari-qari yang ada di Aceh ini, Ustaz Hamli Zamni. Banyak sekali telah muncul qari-qari hafidh-hafidhah dari daerah kita, dari Aceh, membawa harum sampai ke internasional. Dan bahkan kecintaan ini terlihat dari semua ma'had, dari semua daya. Tentunya memprioritaskan adalah Al-Quran sebagai pengajaran pertama, Al-Hadith, sirah Rasulullah, dan ilmu-ilmu yang lainnya menguatkan kemahaman dan kecintaan kepada Islam. Yatluna ayatillah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, tidaklah malaikat mengecup mulut orang yang membaca Al-Quran, sambil malaikat berkata, utlu, 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 bacalah, bacalah, dan bacalah. Masya Allah, luar biasa dalam hadis ini. Ketika seseorang akrab membaca Al-Quran, maka malaikat mengecup mulut orang tersebut, sambil malaikat berkata, bacalah, bacalah, bacalah. Dan seorang sahabat Rasulullah SAW di suatu malam membaca Al-Quran. Saat dia membaca Al-Quran, dia merasakan sepertinya ada sebuah bayangan besar yang semakin dia baca semakin turun, turun, turun dan mendekatinya. Sampai-sampai dia takut dan esoknya dilapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semalam terjadinya seperti ini." Apa kata Rasulullah? Seandainya engkau terus membaca Al-Quran, seandainya terus kamu mendawamkan bacaan Al-Quranmu, maka engkau akan melihat wujud malaikat yang asli. Masya Allah, Masya Allah. Bukan hanya tahap membaca yang diharapkan, kemudian kita memahami artinya, berusaha untuk menghafalnya, berusaha kemudian untuk mengamalkan isinya. Dan bahkan di sini kita berharap, kalau booming menghafal Al-Quran itu sudah luar biasa, maka yang harus kita tingkatkan ke depan adalah bagaimana diri kita dan anak-anak kita dan masyarakat kita memahami isi kandungan Al-Quran. Disebut dengan ulumul Quran. Masya Allah, ini kita berharap di musalla, di masjid, dimanapun, mari kita hidupkan pengembangan Al-Quran dengan ulumul Quran. Biasanya kalau kita mahasiswa itu ada di mata kuliah, ada ulumul Quran 1, ada ulumul Quran 2, ada ulumul Quran 3. Nah sekarang kita ingin menghidupkan itu bukan hanya di ruang kuliah.
Hidupkan ulumul Quran dalam keluarga kita. Kita paham, mungkin ada karangan mana Al-Qatan, mungkin ada Ali As-Sabuni, ada juga syekh-syekh yang lain. Banyak sekali kita ulumul Quran. Hari ini kita membaca Al-Quran. Apa itu ayat Quran? Yang mana ayat yang panjang dan mana ayat yang pendek? Mana ayat-ayat yang diturunkan di Mekah? Mana surat-surat yang disebut Makkiyah? Mana ayat Madaniyah? Apa itu am dan khas? Apa itu ayat yang nasikh dan mansukh? Ini banyak sekali termasuk saya, kita belum tahu. Maka kita berharap di semua tempat pengajian hidupkan pengajian kitab ulumul Quran. Ketika seseorang banyak mengetahui tentang Al-Quran, ketika mereka mengetahui ulumul Quran, maka akan timbul kecintaan dalam dirinya untuk mencintai Al-Quran. Bahasa sederhana hari ini, kalau ada orang mencaci maki Al-Quran, kalau ada orang menghina Al-Quran, kalau mereka melecehkan Al-Quran, tidak lain salah satu jawabannya adalah karena mereka bodoh, karena mereka tidak tahu apa itu Al-Quran. Inilah harus kita hidupkan hari ini. Fadilah Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mengajarkannya. Mereka yang senantiasa akrab dengan Al-Quran, ciri orang soleh yang kedua. Yang ketiga, yu'minuna billah. Mereka yang memiliki iman yang kuat. Kita yang hidup di akhir zaman, yang fitnah terus muncul, fitnah dalam diri kita, fitnah dalam keluarga kita, fitnah dalam masyarakat kita, fitnah di lembaga kita. Seseorang paginya beriman, siangnya kafir. Siangnya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, malamnya kafir. Malamnya beriman, paginya kafir kembali. Fitnah. Insyaallah. Jamaah salat yang kita hadirkan seperti ini, apapun namanya, entah GPS lah, entah SMS lah. Bahkan hari ini setiap masjid mengkhususkan menghidupkan semua waktu, bukan hanya 1-2 hari. Bahkan kalau tidak salah saya, target daripada program SMS dan GPS bukan hanya menghidupkan salat 1 waktu, bukan. Semua waktu, 5 waktu salat kita hidupkan. Insya Allah dengan amal-amal soleh kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, al-imanu yazidu wa yanqus, kata Rasulullah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bagaimana bertambahnya iman? Dengan kesolehan-kesolehan kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, infak, sedekah kita, silaturahim kita, ukhuwah kita, berbaik sangka kita, mudah memaafkan dan mudah memberi maaf. Bentuk-bentuk amal soleh seperti itu yazidu, akan bertambah iman kita. Ketika seseorang bertambah iman, apa kenikmatannya? Mudah dalam melakukan kebaikan dan tidak menutup kemungkinan. Insya Allah kita berharap dan berdoa kepada Allah di saat detik-detik ajal menjemput kita, tidak ada keinginan seorang hamba melainkan bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidaklah orang mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya, melainkan Allah memberikan surga kepadanya. Pertanyaan, adakah kemungkinan kita bisa mengucapkan kalimat itu? Insya Allah ada, bila kita mampu dan mau menjaga iman kita, menjaga, memelihara, memupuk dan merawat iman kita dengan amal soleh kita. Insya Allah kita mampu mengucapkan kalimat itu. Maka na'udzubillahi min dzalik, mereka-mereka yang menghina Islam, mereka-mereka yang akan menghancurkan Islam, mereka yang benci dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan pernah bermimpi bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hidupnya. Kalau selama hidupnya mereka benci dengan kalimat itu. Saya ulang kalimatnya. Kalau ada hari ini orang yang benci dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka benci dan alergi dengan kalimat itu, apapun kondisi dan keadaan pangkat dan jabatan mereka, bisa jadi mereka menjadi pendukung orang-orang yang membenci kalimat itu. Kalau kalimat tauhid syahadatain ini mereka benci selama hidupnya, jangan pernah bermimpi di akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat ini. Maka jemaah rahimakumullah, tanamkan kecintaan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam keluarga kita. Kalimat ini, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tanamkan dalam keluarga kita.
Itu ciri yang ketiga. Yang keempat, wal yaumil akhir, mencintai hari akhirat. Kita hidup di dunia ini, jasad kita boleh di dunia ini, tapi milikilah visi dan misi kita jauh ke akhirat. Ketika kita beramal seperti ini, tanyakan pada diri kita, apakah amal ini akan bermanfaat setelah nanti saya ke akhirat? Kita memakan makanan ini, tanyakan dalam diri kita, apakah makanan yang saya makan ini bermanfaat ke akhirat saya? Ketika saya meminum minuman ini, tanyakan pada diri kita, apakah minuman yang saya minum itu bermanfaat untuk akhirat saya? Ketika akhirat, ketika keluarga yang kita miliki hari ini, tanyakan pada diri kita, apakah keluarga yang saya miliki bermanfaat untuk akhirat saya? Ketika kita punya pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, tanyakan pada diri kita, apakah pangkat dan jabatan ini bermanfaat untuk akhirat saya? Tanyakan itu semua. Kenapa kita bertanya seperti itu? Karena orang yang paling bahagia adalah, orang yang paling bijaksana adalah jasadnya di dunia, tapi pandangannya tembus ke akhirat. Sebuah kalimat singkat, bekerjalah di dunia, berusahalah di dunia, dan istirahatlah di surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Begitulah Rasulullah dan para sahabat membimbing sahabatnya. Mereka mencintai akhirat. Jadi jasad mereka di dunia, tapi pemahaman mereka ke akhirat. Seorang sahabat ketika di pagi hari, di saat Rasulullah memanggilnya untuk berjihad, mereka mengeluarkan pedangnya dan ditanya oleh keluarganya, mau kemana anda? Mereka menjawab, mau ke surga Allah. Maka hari ini bapak ibu, besok setiap mau berangkat ke tempat kebaikan, ketika ditanya oleh keluarga mau kemana, jawab dengan sederhana, saya mau ke surga Allah. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan. Wal yaumil akhir, rasakan bahwa akhirat itu ada di depan kita. Rasakan bahwa surga itu ada di depan kita, sehingga kita bersemangat melakukan kebaikan. Dan rasakan di depan kita itu ada neraka, sehingga kita takut dengan maksiat, takut dengan kezaliman, takut dengan kejahatan. Rasakan itu. Wal yaumil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, ciri orang saleh yang selanjutnya. Mereka suka mengajak kepada kebaikan dimanapun mereka berada, hatta dengan anaknya sendiri. Contoh, bapak ibu, kadang-kadang anak kita mau buang air kecil, sering kita lihat pemandangan di depan umum. Begitu anaknya ingin buang air kecil, langsung dibuka celananya, langsung, maaf, ini kurang sopan. Tidakkah kita orang tua, tidakkah masyarakat yang melihat ada tempat ini sebuah ya'muruna bil ma'ruf? Itu contoh sederhana. Tidak sedikit orang kita melihat masuk ke WC, masuk ke kamar kecil, buang air kecil, maaf cakap, laki-laki misalnya, celananya tidak diangkat, hanya gebal dulu. Dia langsung buang air kecil dengan celana ke bawah, maka seluruh percikan air kencingnya itu memercik ke telinganya. Enggak sah salat. Ini contoh sederhana. Atau kita tengok saudara kita berwudu, tapi wudunya enggak sempurna. Apa salahnya kita ingat ya'muruna bil ma'ruf? Walaupun hanya seseorang memakan makanan dan minuman, ngambil dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, kita stop. Sebentar pak, Rasul bersabda, makanan dan minuman yang dimakan dengan tangan kiri itu sudah dikencingi oleh syaitan. Kita dakwahkan, dimanapun kita berada, dakwahkan. Ya'muruna bil ma'ruf. Sayyid Qutb dalam tafsirnya fi Zalilil Quran menyebutkan kalimat-kalimat dakwah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kalimat-kalimat mulia yang kita ucapkan ketika Allah menaikkan amal kita ke langit, itu posisinya di deretan pertama. Masya Allah. Kalimat-kalimat mulia kita, kalimat-kalimat da'i kita, kalimat-kalimat dakwah kita, ketika Allah menaikkan amal kita ke langit, maka posisi amal tersebut berada di deretan pertama. Ya'muruna bil ma'ruf. Selanjutnya, wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah. Mengajak kebaikan, kemudian mencegah seseorang melakukan kejahatan. Kejahatan sekecil apapun cegah dengan 3 gaya. Wa tawassaw bil haq, sampaikan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, sampaikan dengan penuh kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah, sampaikan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Masya Allah, luar biasa. Baik dalam keluarga, dalam masyarakat kita,
dalam beragama kita sampaikan dengan kasih sayang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Terakhir ciri orang saleh adalah wa yusari'una fil khairat. Masya Allah. Mereka adalah orang yang terdepan, orang yang paling cepat setiap ada momen kebaikan. Mohon maaf, kadang-kadang saya pribadi atau kita terkadang lambat dalam berbuat baik. Lambat. Padahal Allah dan Rasulnya berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi di akhir dari para ciri orang soleh adalah wa yusari'una fil khairat. Begitu lewat challenge sedekah, kita orang yang pertama memasukkan. Ketika ada orang minta bantu, kita orang yang pertama datang membantunya. Ketika ada orang resah dan gelisah, kita orang pertama datang membantunya. Ketika ada orang pangkat, dapat pangkat dan jabatan, kita orang pertama yang mengucapkan selamat pada mereka. Intinya, wa yusari'una fil khairat. Setiap ada momen kebaikan, dia adalah orang terdepan dan tercepat. Di ujung ayat Allah menyebutkan wa ulaika minas salihin. Mereka itulah orang-orang saleh. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.